Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kalian mencari dunia seperti pencari kayu bakar di malam hari, yang tidak tahu apa yang ada dalam genggaman tangannya. Saya melihat kalian seperti pencari kayu pada malam gelap gulita, ketika tiada rembulan yang bersinar dan tiada cahaya yang menyinari. Ia bagai berada di gurun pasir yang berbahaya dan berhadapan dengan serangga membahayakan, dapat tewas kapan saja. Sinarilah diri kalian dengan cahaya tauhid, cahaya syariat, dan cahaya takwa. Cahaya itu akan menjaga kalian dari jerat hawa nafsu, setan, dan syirik. Bila tauhid diibaratkan sebagai pintu rumah, dan dalam rumah itu terdapat kemusyrikan, begitulah gambaran kemunafikan. Sayang, bila kalian berucap takwa tapi hati kalian jahat, percuma. Ucapan kalian bersyukur tapi hati kalian kufur. Kalian mengaku sebagai hambanya tapi beribadah bukan kepadanya. Jika kalian benar-benar hambanya, tunjukkanlah ketaatan kalian. Jangan sia-siakan kehidupan yang tidak lama ini. Perbanyaklah kebaikan selagi mampu. Jangan sia-siakan pintu taubat yang masih terbuka. Perbanyaklah doa. Berlombalah berbuat kebaikan dengan orang-orang soleh. Pandai bertutur kata tanpa diiringi amalan hati takkan berarti apa-apa. Perjalanan hati dan perbuatan hakiki adalah perbuatan yang berarti. Ini harus dilakukan dengan jiwa raga, tetap memperhatikan batas-batas hukum Allah, seraya hati tetap merendah di hadapannya dan di hadapan hambanya. Barang siapa membuat timbangan bagi dirinya sendiri, ia tidaklah memiliki timbangan. Memperlihatkan amal di hadapan orang lain sama saja dengan tidak beramal apa-apa. Sebaiknya kebaikan disembunyikan. Jangan perlihatkan kecuali amal wajib yang harus terlihat orang banyak. Tinggalkanlah kemusyrikan. Mantapkanlah tauhid. Allah lah pencipta segala sesuatu. Sungguh tidak berakal orang yang meminta kepada selain Allah. Apakah ada sesuatu yang tidak terdapat dalam gudang Allah? Ingatlah firman-Nya. Tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi Kamilah tersimpan gudangnya. Orang yang berpura-pura perbuatannya bersih tetapi hatinya kotor, berzuhud dalam hal mubah tetapi melakukan hal haram, sama saja dengan merusak agama dan ia sama sekali tidak waro.
Kesuhudan dan ketaatannya hanya pura-pura. Lahirnya bagus, tapi batinnya rusak. Ketaatan kepada Allah haruslah mengakar dalam hati, bukan sekadar penampilan. Ucapan kalian baik, tapi hati kalian busuk. Lisan kalian memuji Allah, tapi hati kalian mengingkarinya. Penampilan muslim tapi hati kafir. Raga beriman tapi hati musyrik. Kesuhudan kalian hanya pada ucapan. Kalian beragama cuma pura-pura, karena hati kalian tetap rusak. Tak ubahnya seperti tampilan bersih pada WC dan tampilan antik pada tempat sampah. Jika kalian demikian, itu menandakan bahwa setan bersarang di hati kalian. Seorang mukmin memulai dengan membangun batinnya, baru kemudian lahirnya laksana seseorang membangun rumah. Setelah bangunan selesai, baru kemudian pintu dibuat. Begitulah cara meraih ridha Allah. Setelah itu baru menoleh kepada makhluknya dengan seizinnya. Yang pertama dicari adalah akhirat, baru kemudian kebutuhan dunia. Pertama kali ilmu ditangkap dengan sanubari, kemudian dengan hati, lalu dengan anggota badan. Bila hendak mengikuti majelisku, masuklah dengan memisahkan diri dari ilmu dan amalmu serta ucapan, keturunan dan pangkatmu, serta dengan melupakan keluarga dan hartamu. Datanglah dengan hati yang bersih dari selain Allah. Dengan begitu, hatimu akan terbungkus dengan kedekatan dan kemurahannya. Jika itu kau lakukan, jadilah engkau laksana burung lapar yang terbang pada pagi hari dan pulang dengan perut kenyang pada sore hari. Orang bertakwa tidak akan berpura-pura dalam beribadah, karena ibadah sudah menjadi tabiatnya. Ia beribadah secara lahir dan batin. Sebaliknya, orang munafik berpura-pura dalam segala gerak-geriknya, apalagi ketika beribadah. Jasmaninya terlihat beribadah, tapi hatinya mengabaikan. Orang seperti itu tidak dapat dikategorikan orang bertakwa. Kalian harus mengikuti sunnah tanpa membuat bid'ah. Ikutilah perjalanan orang-orang soleh terdahulu. Tempuhlah jalan yang bagus lagi lurus, tanpa menyerupakan Allah dengan sesuatu pun, dan tanpa menafikan sifatnya, melainkan dengan mengikuti sunnah Rasulnya tanpa pura-pura dan tanpa terpaksa. Dengan begitu, kalian akan memperoleh apa yang diperoleh para pendahulu kalian. Kalian menghafal Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya. Kalian menghafal hadis tetapi tidak melaksanakannya.
Mengapa kalian begitu? Kalian menyuruh tapi kalian sendiri tidak melakukan, dan kalian melarang tapi kalian sendiri tidak menjauhi. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, amatlah besar kebencian di sisi Allah bahwa kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan. Sampai kapan kalian membangun dunia dan menghancurkan akhirat? Setiap kalian hanya memiliki satu hati. Bagaimana mungkin kalian mencintai dunia dan akhirat secara bersamaan? Bagaimana mungkin kalian memikirkan makhluk dan juga Khalik? Bagaimana mungkin itu terjadi pada hati yang cuma satu? Itu adalah kebohongan. Setiap wadah hanyalah memuat apa yang mengisinya. Perbuatan kalian menunjukkan keyakinan kalian. Lahir kalian menunjukkan batin kalian. Rendah hati kepada orang-orang soleh berarti rendah hati kepada Allah. Oleh karena itu, tawaddu'lah, karena orang yang merendah ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla. Hormatilah orang yang lebih mulia daripada dirimu. Lebih mulia tidak saja dari sisi usia, tetapi juga lebih takwa dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta dalam berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Sungguh pun demikian, banyak orang tua yang tidak mesti dihormati karena pada diri mereka tidak terlihat tanda-tanda orang mulia. Orang mulia adalah orang yang bertakwa, soleh, wara', mengamalkan ilmu, dan ikhlas beramal. Orang mulia adalah orang yang hatinya bersih dan berpaling dari selain Allah. Orang mulia adalah orang yang hatinya mengenal dan dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Setiap kali ilmu hatinya bertambah, ia semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Jika masih membedakan orang kaya dan orang fakir, kalian belum termasuk orang sukses. Bersabarlah dalam membantu orang-orang fakir. Raihlah keberkahan dengan menemui dan berkumpul dengan mereka. Nasihatilah Al-Quran dengan mengamalkannya, bukan dengan memperdebatkannya. Keimanan itu berisi sedikit pernyataan tetapi banyak amal. Imanilah Al-Quran, yakinilah dengan hati, dan amalkanlah dengan anggota tubuh. Sibukkanlah diri kalian dengan hal yang bermanfaat bagi kalian, dan janganlah terkecoh dengan pikiran yang sempit dan picik. Seorang mukmin bekerja untuk dunia dan akhirat. Namun ia bekerja untuk dunia sebatas memenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya terhadap dunia sebatas bekal orang yang bepergian, tidak lebih. Orang bodoh gelisah dengan dunia, sedangkan orang arif gelisah dengan akhirat.
engkau belumlah apa-apa. Islammu belum sah. Islam itu dibangun di atas syahadat, sementara syahadatmu belum sempurna. Engkau mengucapkan syahadat tapi mendustakannya, karena dalam hatimu terdapat banyak Tuhan. Takut kepada penguasa dan majikan berarti menjadikan mereka Tuhan. Bersandar pada usaha, keuntungan, kemampuan, kekuatan, penglihatan, dan kekuasaanmu berarti menjadikan semua itu Tuhan. Melihat mudarat dan manfaat serta pemberian dan penolakan dari orang lain berarti mempertuhankan orang lain. Banyak orang mengingat hal ini dengan hatinya dan mereka tanpa ingat kepada Allah. Tetapi zikir mereka biasanya hanya dengan lisan, tidak dengan hati. Esok baik dan buruk akan diperlihatkan. Satu bencana bagi orang bodoh akibat kebodohannya, tetapi 7 bencana bagi orang berilmu karena ilmunya tidak diamalkan. Keberkahan ilmunya akan diangkat, ilmunya juga kelak menghujatnya. Seharusnya jika memiliki ilmu, amalkanlah. Allah mengumpamakan orang yang tidak mengamalkan ilmu seperti keledai. Mereka bagai keledai yang membawa buku-buku tebal. Apakah keledai mengambil manfaat dari buku-buku ilmu yang dibawanya? Ia hanyalah mendapatkan lelah dan letih. Orang yang ilmunya bertambah sepatutnya bertambah pula rasa takut dan ketaatannya kepada Allah. Wahai pengaku ulama, mana tangisan takutmu kepada Allah? Mana rasa takutmu kepada Allah? Mana pengakuanmu akan dosa? Mana hubunganmu dengan cahaya ketaatan kepada Allah? Mana kedisiplinan dan kesungguhanmu di sisi Allah? Engkau hanya mengindahkan baju, serban, makanan, pernikahan, peran, belanja, dan pergaulan dengan masyarakat. Buanglah angan-anganmu tentang semua itu. Jika engkau mempunyai bagian dari semua itu, pada waktunya bagian itu akan datang. Hatimu tak perlu lelah menantinya. Kalian melakukan perbuatan penduduk neraka tapi mengharapkan surga. Kalian mendambakan sesuatu yang tak mungkin. Janganlah tertipu dengan pinjaman yang kalian kira sebagai hak milik. Sebentar lagi pinjaman itu akan diambil. Allah meminjamkan kehidupan ini kepada kalian agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya di jalan ketaatan. Ironisnya, kalian malah menganggap itu sebagai milik dan melakukan apa saja yang kalian kehendaki. Demikian pula kesejahteraan, kekayaan, keamanan, keagungan, dan segala kenikmatan yang ada pada kalian. Semua itu adalah pinjaman bagi kalian. Jangan sia-siakan semua pinjaman itu.
karena kelak kalian akan ditanyai dan dimintai pertanggungjawaban. Semua kenikmatan yang ada pada kalian adalah dari Allah. Karena itu, pergunakanlah semuanya di jalan ketaatan. Janganlah tertipu dan kagum dengan ketaatanmu, tetapi mintalah kepada Allah agar menerima ketaatanmu. Takutlah kalau Allah suatu saat membawamu ke jalan lain. Orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla tidak akan berhenti pada suatu kondisi dan tidak akan terkelabuhi sesuatu. Ia belum merasa aman sampai menemui ajal dengan selamat dan dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Janganlah terkecoh dengan amal, karena amal tergantung pada akhirnya. Hendaklah engkau meminta Allah agar menutup akhir hayatmu dengan baik dan mencabut rohmu dalam amal yang paling Dia cintai. Nasihatilah diri sendiri sebelum menasihati orang lain. Kalian harus memperhatikan diri sendiri. Jangan menoleh kepada orang lain selagi diri sendiri masih perlu diperbaiki. Kalian tahu cara memperbaiki orang lain, tetapi tidak tahu cara memperbaiki diri sendiri. Kalian ibarat orang buta. Bagaimana mungkin kalian menuntun orang lain? Seharusnya orang yang melihatlah yang menuntun. Orang yang mahir berenanglah yang menyelamatkan orang tenggelam di lautan. Orang ariflah yang seharusnya menjawab pertanyaan orang awam. Sebaliknya, bagaimana bisa orang bodoh memberitahu orang lain? Janganlah kalian meremehkan petuah para ulama dan orang bijak. Petuah mereka adalah obat, dan kata-kata mereka adalah buah wahyu Allah Azza wa Jalla.